Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Hapsani dari Universitas Tok Binaguna Medan PJKR 2A. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan konsep tentang 1. Metode pembelajaran, 2. Alat pembelajaran, 3. Media pembelajaran, dan 4. Bahan pembelajaran. Yang saya ambil dari jurnal Cantika Francisca Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang berjudul Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran pada Paket Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Bungoro, Kabupaten Pangkep. Dari jurnal ini dijelaskan bahwa isi dalam jurnal ini diteliti dengan kuantitatif yang menunjukkan hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 40 orang. Dengan data yang digunakan secara observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Maka saya akan jelaskan konsep yang pertama, yaitu metode pengajaran. Di dalam jurnal tersebut, saya baca bahwa metode pembelajaran didukung oleh 6 indikator. Strategi pembelajaran yang aktif, guru yang membiarkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan proses pembelajaran untuk berpikir dan berinteraksi. Model pembelajaran yang inovatif, guru yang membagi peserta didik untuk kegiatan diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas. Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Guru yang mengajar dilakukan di luar ruangan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pada saat proses belajar mengajar, supaya peserta didik lebih dapat mengenal alam sekitar dan lebih mencintainya, pembelajaran pun berlangsung dengan menarik karena peserta didik tidak merasa jenuh seperti di dalam ruangan. Pembelajaran yang aktif, guru yang menemukan ide atau gagasan baru dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Pembelajaran yang efektif, guru yang menguasai antusias terhadap materi pembelajaran, menunjukkan sikap positif kepada peserta didik, dan melakukan pembelajaran yang menghasilkan. Belajar baik agar bermanfaat serta fokus pada peserta didik. Bagaimana pula dengan pelajaran yang menarik? Guru yang memahami sifat yang mengenal peserta didik secara perorangan dengan baik. Selain itu, guru juga sering mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti apabila ada peserta didiknya yang sedang bermasalah di kelas. Guru tersebut dapat meluangkan waktunya untuk turut andil dalam masalah yang dihadapi peserta didiknya dan berpikir secara kritis dan kreatif untuk dapat mencari jalan keluarnya. Kemudian masuk kita ke konsep yang kedua, yaitu alat pembelajaran. Guru yang menggunakan media pembelajaran sebagai alat penyajian bahan dan guru yang dapat mengorganisir atau mengatur atau memimpin jalannya proses pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik yang satu tidak mengganggu peserta didik lainnya. Dan proses belajar pun berlangsung dengan suasana tenang serta guru yang mengelola interaksi belajar mengajar yang optimal.
Kemudian konsep yang ketiga yaitu media pengajaran. Guru yang mengadakan evaluasi proses atau mengadakan evaluasi pada materi yang diajarkan sebelum beralih ke materi lain atau selanjutnya pada setiap akhir pertemuan, dan guru yang sering memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah pada setiap akhir tatap muka atau pertemuan. Konsep yang keempat yaitu bahan pengajaran. Guru yang menguasai bahan pengajaran dalam proses pembelajaran, guru yang menyampaikan materi disertai dengan contoh yang ada di sekitar, dan guru selalu menggunakan RPP. Yang dimaksud RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai media sehingga pembelajaran berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Sekianlah yang dapat saya jelaskan mengenai 4 konsep tersebut. Salah dan hilaf saya mohon maaf karena tidak ada kesalahan yang tidak jauh dari saya, karena kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Isma Hapsani undur diri. Saya sudahi dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.